Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah aktivitas-aktivitas dan amal-amal saleh, baik dengan amal saleh yang bentuknya wajibah maupun nafilah. Kewajiban sudah kita tunaikan, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Aktivitas-aktivitas sunnah juga kita sudah tunaikan, salat qabliyah, salat ba'diyah, plus dengan zikir. Bahkan kita tambah pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Niatkan jangan sampai salah niat dalam menuntut ilmu agama. Kita belajar agama bukan untuk saling berdebat, bukan untuk saling menjatuhkan orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain, tetapi kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan ilmu yang nanti kita dapatkan. Kemudian kalau kita mampu mengajarkan kepada orang lain sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Karenanya setiap waktu, setiap saat kita memohon dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Semoga ilmu yang nanti kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita yang hadir hari ini pasti mengucapkan dua kata syahadat. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah, dan kita pun bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusan Allah. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ucapan ini, persaksian ini, terlebih persaksian kita yang kedua tentang syahadat Muhammad itu adalah Rasulullah, itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya dari ucapan yang tadi kita sampaikan, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karenanya kita akan mengkaji satu ungkapan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jadi pembahasan ini saya coba rangkumkan dari tulisan ataupun karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana beliau menyampaikan makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari empat hal. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap apapun yang beliau perintahkan. Sekali lagi, yang pertama, mentaati apapun yang beliau perintahkan. Ini konsekuensinya.
keharusan seseorang ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia harus taat kepada setiap perintah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, meyakini, membenarkan segala apapun yang diinformasikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasul pasti benar. Setiap kita wajib membenarkannya. Jangan ada sedikit pun keraguan. Benar enggak ya kira-kira kata Nabi yang begini ini? Enggak boleh. Jangankan tidak meyakini dan tidak membenarkan, ragu saja enggak boleh. Selama hadis itu valid sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap informasi yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala apapun yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita belum bahas nanti apa yang dilarang Nabi, apa hukumnya ini, apakah makruh atau haram, nanti belakangan penjelasan insyaallah. Jadi poin-poin dulu antum dengarkan baik-baik. Jadi poin yang ketiga, kata beliau, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala sesuatu yang dihalang-halangi, dilarang, dicegah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan. Sekali lagi, Allah tidak diibadahi kecuali apa yang disyariatkan. Dalam bukunya ini beliau hanya tuliskan 4, tapi datang dari tambahan saya pribadi. Karena setelah coba kita baca beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di antara konsekuensi mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taqdimuhu bil mahabbati ala sairil bashar, mengedepankan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau daripada seluruh manusia. Tidak boleh kita mencintai ada manusia di atas muka bumi ini lebih cintanya kita kepada dia daripada cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di poin kelima ini tambahan dari saya, di dalam kitabnya enggak ada. Tapi kita akan membahas 4 poin ini, kalau cukup 5 nanti. 4 poin pertama ini, yaitu hendaknya pertama taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Berbicara taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas Allah Subhanahu wa taala tegaskan di banyak ayatnya. Di antaranya surah An-Nisa, surah yang keempat ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'allah." Setiap orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sejatinya dia pun taat kepada Allah. Apa alasannya? Karena apapun yang diucapkan oleh Rasul, yang diperbuat oleh Rasul, yang ditakrir oleh Rasul, itu bukan datang dari pandangan pribadi, bukan datang dari hawa nafsunya, melainkan datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita hari ini yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejatinya taat kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam ayat yang lain, masih pada surah An-Nisa ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka Allah akan kumpulkan orang-orang tersebut bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Siapa manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nikmat di sini bukan nikmat biasa. Kalau berbicara nikmat dunia, jangankan 4 golongan ini, orang kafir pun dapat. Kalau bicara nikmat yang banyak, tapi bukan nikmat ini yang kita sedang perbincangkan. Nikmat al-iman wal hidayah, yang tidak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah tegaskan di dalam surah Yunus ayat yang ke-100.
wa ma kan wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak setiap jiwa itu mampu beriman kepada Allah kecuali karena Allah berikan nikmat itu. Diizinkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Nah, itu lihat, ini nikmat yang dimaksud. 4 golongan ini, orang-orang terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi nikmat yang dimaksud pada ayat ini, Allah memberikan nikmat kepada mereka adalah nikmatul iman. Yang dimaksud ayat ini dengan nikmat itu adalah nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmatul Islam. Nikmat diberikan seseorang berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa diberikan? Pertama kepada para nabi dan para rasul. Yang kedua kepada para siddiqin. Yang ketiga kepada para syuhada, dan yang keempat kepada para salihin. Adapun orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mereka juga dapatkan nikmat, tapi bukan nikmat ini yang dibahas. Nikmat duniawi, zahiriyah, naluriyah, berfikir, semua mendapatkan itu. Yang beriman dapat, yang enggak beriman dapat. Harta duniawi, orang non-muslim juga dapat. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini, surah An-Nisa ayat yang ke-69, adalah nikmatul iman wal Islam. Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, kepercayaan yang kuat. Tentu tingkatannya beda-beda. Yang pertama Allah katakan adalah kalangan paling atas, top. Siapa mereka? Para nabi dan para rasul. Jadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka akan dikumpulkan oleh Allah dengan 4 golongan. Golongan pertama para nabi, golongan kedua para syuhada, golongan kedua para siddiqin. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi orang siddiq ini agak susah. Banyak orang bisa salih, banyak orang bisa syahid. Tapi untuk naik pada tingkatan yang ketiga ini, Masya Allah, ini susah. Siddiq ini 2. Pertama, dia membenarkan segala apapun yang datang dari agama ini. Dari Al-Quranul Karim, pokoknya dia telan begitu aja. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya yang sahih, dia telan tanpa harus pikir panjang dulu. Selama tentu dalilnya sahih ya. Enggak perlu menggunakan otak-atik dulu. Yang jelas hadisnya sahih, lanjutkan, amalkan. Ini pertama, membenarkan. Yang kedua, orangnya jujur. Ada orang meyakini kebenaran, tapi dia enggak jujur. Mohon maaf. Dan hari ini banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan dia tidak paham dengan ayat Al-Quran, bukan dia tidak paham tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kejujurannya sudah mulai hilang. Jadi pertama tadi membenarkan dia membenarkan ayat Al-Quran, dia membenarkan hadis-hadis Nabi, tapi kejujurannya hilang. Ditanya oleh si fulan, apa hukumnya ini? Gak enak dia mau jawab kalau mengatakan ini gak boleh. Kenapa? Sudah kadung banyak followers, sudah kadung banyak pengikutnya, sehingga kadang terjadi orang malu mengatakan kebenaran, padahal dia tahu ini namanya gak jujur dengan fatwanya. Ini terjadi pada orang-orang yang paham tentang agama. Maka hati-hati para ulama yang tidak jujur dengan fatwanya. Dia menutupi kebenaran karena malu, dia menutupi kebenaran karena gak enak dengan orang. Gak boleh berfatwa. Kalau mengatakan dan kita tahu bahwa itu boleh, maka katakan boleh. Kalau memang gak boleh, katakan gak boleh. Halal tetap dikatakan halal, haram dikatakan haram. Jangan dibolak-balik karena merasa nggak enak, merasa nggak nyaman, apalagi ini pandangan mayoritas misalkan, padahal nggak benar menurut agama, dia bolak-balik di sini. Ini lihat nih, ini namanya nggak jujur. Dia mungkin membenarkan ayat Quran, dia yakini kebenaran hadis Nabi, tetapi dalam hatinya dia nggak enak, akhirnya berdusta, bertolak belakang dengan pengetahuan di terhadap agama. Ini bahaya. Maka siddiq ini tingkatannya agak tinggi, di bawah para nabi dan para rasul. Nanti kita akan ceritakan bagaimana tingkatan orang-orang selevel orang-orang siddiq ini. Baik, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang umatnya, setiap umatku akan pasti masuk surga. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari,
kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Setiap umat Rasul pasti masuk surga. Artinya sejatinya kita sudah mendapatkan jaminan para jamaah sekalian, pasti masuk surga. Permasalahannya kata Rasul SAW, illa man aba, kecuali jika ada di kalangan umatku ini dia sendiri yang nggak mau masuk ke dalam surga, dianya nggak mau. Para sahabat heran, kata para sahabat Rasul SAW, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, ya Rasul, siapa yang nggak mau masuk surga itu siapa? Setiap kita mengidam-idamkan, merindukan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kok ada di kalangan umatmu orang yang nggak mau masuk surga itu, kok bisa? Kok ada, kata mereka. Maka Rasul SAW memberikan jawaban. Kata beliau SAW, statement sekaligus jawaban dari pertanyaan sahabat ini. Beliau mengatakan begini, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa saja yang taat kepadaku, nanti kita akan panjangkan pembahasan masalah ketaatan yang cukup waktu. Bagaimana kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kata beliau begini, siapa saja yang taat kepadaku, dialah orang yang pasti masuk surga. Udah pasti itu. Tetapi kata beliau, wa man asani, apa makna asa? Apa makna maksiat? Membangkang, enggak taat. Lawan dari taat adalah maksiat. Siapa saja yang bermaksiat kepadaku, kata Rasul, membangkang dari apa yang kuajarkan. Kukatakan putih, dia katakan hitam. Kukatakan hitam, dikatakannya putih. Kukatakan lakukan ini, perintahkan begini, malah tidak dilakukannya. Lihat nih, ini namanya bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di banyak hadis Rasul perintahkan, nanti banyak sekali. Dan ini melanda kaum muslimin. Sayangnya pendukung kesalahan ini pun banyak. Allahu Akbar. Jangankan kekeliruan sedikit ataupun banyak, jelas-jelas kekufuran saja, jelas-jelas kesyirikan saja, banyak gak pendukungnya, Pak? Kekufuran, kafir, kekufuran, apalagi yang mungkin dianggap lebih kecil daripada kekufuran. Mungkin kita lihat kemaksiatan yang dianggap kecil, lebih banyak pendukungnya. Perkara-perkara baru dalam agama yang dikenal dengan muhdatsat al-umur atau al-bid'ah, banyak sekali pendukungnya. Karena kekufuran aja banyak pendukungnya, apalagi perkara-perkara baru dalam agama lebih banyak lagi. Sehingga kita akan lihat nanti di tengah-tengah masyarakat kita banyak pendukung-pendukung, banyak orang kemudian menjadi pembela-pembela tentang perkara-perkara baru dalam agama. Kita lihat misalkan, nggak usah pada perkara baru dalam agama, yang jelas-jelas diperintahkan oleh Rasul, itu masih banyak yang mendukung untuk tidak melakukannya. Contoh paling gampang, alhamdulillah antum hari mungkin kebanyakan mendukung pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di hadapan Allah dan Rasulnya menjadi ad-difa' an ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pembela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa ihya as-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling gampang, kita lihat misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan a'ful liha wa qassus syawarib, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis-kumis kalian. Ini perintah siapa, Pak? Perintah siapa? Rasul ya, bukan sahabat ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi begini kadang, kata sebagian orang, Masya Allah, saya kadang mendengarkan ucapan-ucapan semacam ini, mempertanyakan keislaman orang semacam ini. Apa dia kata? Itu kan hadis Nabi ditulis jauh setelah Rasul SAW meninggal, sekitar 200-300 tahun berikutnya, baru kemudian dibukukan hadis-hadis Rasul SAW. Jadi bisa jadi benar, bisa juga enggak, kata dia. Kedua, bisa jadi itu kan cuma cerita dia bilang. Subhanallah. Mudah-mudahan orang ini segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ungkap siapanya, karena kebetulan lewat waktu itu saya lihat di YouTube, kok muncul ada orang semacam ini. Berani sekali mengungkapkan kalimat itu kan ditulis orang jauh belakangan, bisa benar bisa salah. Beda dengan Al-Qur'an, kata dia. Kalau Quran mungkin sudah bentuknya mutawatir, Pak. Orang yang mempelajari kitab-kitab hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para sahabat, ditulis oleh para tabi'in sampai kepada kita,
Itu juga ada yang mutawatir, ada yang ahad. Memang benar Al-Quran semuanya mutawatir. Adapun hadis itu memang terbagi-bagi nanti. Tapi selama itu valid sampai kepada Nabi, meskipun satu orang yang mengungkap dan mengatakannya, perawinya cuma hanya seorang sahabat Rasul, tetap dikatakan itu ungkapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu pilah-pilah. Karena nanti panjang, ini bukan pembahasan kita, saya butuh waktu menjelaskan ini. Tapi intinya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada tuh orang-orang punya pemahaman semacam ini. Sehingga kita coba masuk pada hadis yang tadi kita sampaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'ful liha wa qassus syawarib." Biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Pada prakteknya, coba kita lihat hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Ini kan perintah dari Nabi. Kalau kita mengikrarkan diri kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya kita harus taat. Terlepas perintah itu, hukumnya sunnahkah, hukumnya wajibkah, kemampuan kita, bisa enggak kita membiarkan jenggot yang tumbuh ini dan mencukur kumis yang kita miliki? Bisa enggak kira-kira? Susah Ustadz, ini kayak besi semua. Masya Allah. Kalau misalkan ada orang ngomong begitu ya, mungkin butuh saya yang cukur gitu ya. Saya cukur kumisnya, jangan-jangan memang benar-benar terbuat dari besi semua. Tapi tidak tentunya. Mudah kok mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Apa susahnya dibiarkan jenggot kita tumbuh begitu saja? Yang muncul ke depan di tengah-tengah kaum muslimin alasan demi alasan. Apa kata mereka? Ah, kurang indah masalahnya Ustadz. Ketampanan saya merasa berkurang saya dengan tampan saya ketika tumbuh jenggot. Itu alasan-alasan yang dibuat-buat. Enggak syar'i sama sekali. Kalau kita lihat bagaimana praktek, ini kan tadi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia juga membiarkan jenggot tumbuh bahkan panjang dan lebat. Jangan nanti beralasan, ah itu kan hanya orang-orang Arab saja. Ini nih yang kayak gini nih, orang-orang semacam ini. Maka kalau gitu nggak usah laksanakan semua syariat agama ini, karena Rasul itu orang Arab, Al-Quran itu bahasa Arab, hadis-hadis Nabi bahasa Arab, lantas dikatakan syariat ini dari Arab, nggak usah kita pakai. Kita buang sekalian kalau begitu, buat ajaran baru, ciptakan agama baru, jangan ajaran Islam, jangan agama Islam. Baik, kita kembali tadi. Jadi kalau kita ingin taat kepada Rasulullah SAW, di banyak hadisnya, ucapan-ucapan beliau, kalau kita mampu untuk lakukan, maka lakukan. Di antara yang tadi kita sampaikan, bagaimana kita mencukur kumis, bagaimana kita membiarkan jenggot, itu bagian dari sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas mau dikatakan hukumnya sunnah, mau dikatakan hukumnya wajib, para sahabat Pak, itu mereka tidak bagi-bagi. Itu datang memang muncul ulama belakangan mencoba untuk mengklasifikasi sebagai bentuk kemudahan bagi kaum muslimin untuk memberikan penilaian, oh ini hukumnya sunnah sehingga andaikan tidak dilakukan mudah-mudahan tidak berdosa. Oh ini hukumnya wajib agar kemudian ditekan kaum muslimin jangan jatuh, jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu diberikan penilaian oleh para ulama belakangan. Tapi para sahabat mereka enggak pikir-pikir. Ketika sudah mendengarkan itu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadilah mencontoh sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali datang ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Begitulah seharusnya sikap seorang muslim yang baik. Sehingga setiap apapun yang diperintahkan oleh Nabi hendaknya kita taat. Karena kalau dengan melakukan ketaatan, insya Allah jaminan yang kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, kita dapatkan. Setiap umatku itu pasti masuk surga, kata Nabi. Siapa dia? Man ata'ani dakhal jannah. Jangan kebanyakan mikir, oh itu mungkin budaya Arab, oh itu mungkin di masa itu Nabi begini, oh masa itu macam-macam pikiran muncul. Cukup bagi kita menyimak, benar enggak nih Nabi yang ngomong? Benar Nabi, baru praktekkan, selesai urusan. Tapi karena terlalu pintar otaknya, diperas, keblinger. Jadi gagal total memahami nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lebih-lebih ada ancaman yang tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan itu dalam surah An-Nur ayat yang ke-63, surah yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hati-hati kata Allah, siapa saja yang menyimpang, yang tidak taat, yang kemudian bermaksiat, membangkang dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah,
dia akan terkena fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau au yusibahum adzabun alim, akan terkena siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang enggak taat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipikir begini, itu cuma perkara makruh Ustaz, jadi enggak apa-apalah. Enggak begitu cara berpikir kita. Kalau sudah ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, cukup bagi seorang muslim itu taat. Enggak usah kebanyakan mikir sunnah wajib, sunnah wajib, sunnah wajib. Cukup para ulama mencobakan mengklasifikasi bagi kita untuk memberikan kemudahan kepada kita, memberi penilaian. Sehingga kalau wajib kita tekan tuh. Makanya perintah-perintah yang dapatkan penekanan itu maknanya nanti wajib. Meskipun asal semua perintah Allah dan Rasulnya, kalau antum baca dalam kitab-kitab usul, al-asru fil amr al-wujub. Asal perintah itu dasarnya adalah wajib. Kalau Allah sudah katakan putih, asalnya wajib. Kalau Rasul katakan putih, asalnya wajib untuk kita melakukan yang putih itu. Maksudnya yang benar, diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Asalnya wajib. Sampai datang dalil lain yang mengatakan perkara tersebut tidak wajib. Tentu banyak nanti. Contoh seperti sholat. Sholat sunnah yang kita lakukan, qobliyah, ba'diyah, itu asalnya adalah wajib. Tapi datang riwayat yang menegasikan perkara sholat ini hukumnya sunnah, ketika seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, apa kewajiban-kewajiban yang harus aku lakukan?" Diajarkan oleh Rasul. Di antaranya kau salat 5 waktu, kata Nabi. Kata sahabat ini, "Ada enggak yang lain enggak ya Rasul? Perkara wajib salat yang lain ada enggak?" Kata Nabi, "Enggak ada. Illa an tatawwa'a." Berarti qabliyah itu sunnah, ba'diyah itu sunnah. Yang wajib cuma zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena sudah datang dalil yang menegasikan tentang kewajiban sholat yang lain, maka sholat yang lain itu hukumnya sunnah. Kecuali kalau nanti datang perkara lain yang kemudian para ulama memberikan kesimpulan, oh ini wajib, oh ini sunnah. Itu nanti sebagai bentuk klasifikasi saja. Tapi bagi seorang muslim, nggak terlalu banyak memikirkan sunnah dan wajib, langsung amalkan selama itu perintahnya benar dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang dimaksud dengan konsekuensi kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa fikir panjang tentang kewajiban dan kesunahan perkara tersebut. Saya ingin sampaikan satu hadis, cuma agak panjang masalahnya, Pak. Kok sudah cepat sekali waktu insya. Hadis yang sangat masyhur dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad. Hadisnya agak panjang, tapi kita ambil sebagiannya. Dari sahabat Al-Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu arwah. Beliau menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kata beliau radhiyallahu anhu arwah, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Pernah Rasul satu hari memimpin salat bersama kami. Kemudian fawa'adhana, memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, jadi memberikan khutbah kepada para sahabat, di mana wejangan-wejangan tersebut, nasihat-nasihat tersebut, mau'idhah tersebut, mau'idhah yang sangat dahsyat. Sampai kemudian disebutkan zarafat minhal uyun, mata-mata para sahabat mengalirkan air mata, bercucuran air mata. Para sahabat menangis mendengarkan khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dahsyat tersebut. Dan kemudian dikatakan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang di masa itu, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'." Seakan-akan ini adalah khutbah perpisahan darimu ya Rasul. Nanti disebutkan sebagian para ulama kapan terjadinya khutbah ini. Disebutkan ketika Hajjatul Wada, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji, yang memang satu kali beliau haji dan memang setelah itu tidak pernah lakukan haji lagi, dan di tahun berikutnya itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya beliau wafat. Maka disebutkan seakan-akan ini adalah ungkapan-ungkapan perpisahan ya Rasul. Karena itu, madza ta'hadu ilaina, apa yang kau pesankan kepada kami ya Rasul? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang begini, ada yang itu namanya perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Karena sebagian para ulama itu enggak sepakat
apakah ini perkaranya sunnah, apa ini perkaranya wajib dan seterusnya. Baik, begini. Maka ketika Rasul SAW memberikan khutbahnya itu, ditanya oleh sahabat, apa yang kau pesankan kepada kami ya Rasul? Mada ta'hadu ilaina? Apa yang kau pesankan, apa yang kau wasiatkan kepada kami ya Rasul? Khawatir jangan-jangan setelah ini kami tidak bertemu lagi denganmu. Apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu penting, catat baik-baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pun wasiat yang senantiasa diwasiatkan oleh setiap khatib Jumat. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi poin pertama takut kepada Allah. Yang kedua, was-sam'i wat-ta'ah, dan hendaknya setiap waktu, setiap taat mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Lihat, taat, mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Meskipun kata Rasulullah SAW, wa in 'abdan habasyian, meskipun andai saja yang memimpin kalian adalah seorang budak Ethiopia. Padahal Pak, nggak mungkin Pak. Dan syariat tidak membenarkan jika kaum muslimin dipimpin oleh seorang budak, nggak boleh. Tapi Rasul berandai-andai, andai saja yang memimpin kalian itu seorang budak. Cuma nggak mungkin kaum muslimin dipimpin oleh seorang budak, karena para ulama sepakat yang boleh menjadi khalifah, yang boleh menjadi pemimpin kaum muslimin itu hanya ahrar, hanya dari kalangan orang-orang merdeka. Enggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Adapun hadis ini bukan maknanya kebolehan, bukan. Andai saja ada seorang pemimpin didapat dengan cara yang enggak benar, dengan cara mengkudeta kah, dengan cara melakukan menggulingkan pemerintahan kah, misalkan, andai terjadi, kemudian dia pun jadi seorang pemimpin, kalian wajib untuk mendengar dan kalian wajib untuk taat. Jadi maksudnya diperoleh pun dengan cara yang tidak syar'i, tetapi kemudian sudah menjadi seorang pemimpin, maka kemudian kalian wajib untuk mentaati. Ini yang disebut oleh para ulama pemahamannya tentang hadis ini, yaitu wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyi, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak berasal dari Ethiopia. Jadi dari daerah Yaman kah, daerah Afrika kah, dari Nigeria kah, orang yang mungkin hitam, legam, pekat gitu ya. Dia seorang budak, dipimpin oleh dia, kalian tetap harus dengar dan kalian harus taat. Tapi bukan ini poin saya. Poin saya pada hadis ungkapan Rasul berikutnya. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish ba'di, siapa saja yang kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala karuniakan umurnya panjang, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan perbedaan yang sangat banyak. Kalau Nabi masih hidup, kemudian terjadi perselisihan, gampang solusinya. Tinggal datang kepada Nabi. Ya Nabi, ini begini, aku berselisih dengan sahabatku begini. Apa kata Nabi? Makanya ini begini, yang ini begini. Selesai urusan. Tapi kalau Rasul sudah wafat, Pak, Rasul sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan nih? Ini makanya ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, jangan-jangan kau sebentar lagi akan wafat. Jangan-jangan ini adalah ungkapan kalimat terakhir nih. Maka kami meminta kepadamu, apa yang kami lakukan kalau kau tiba-tiba sudah wafat nanti, terjadi ini, terjadi itu, apa yang harus kami lakukan? Lihat, ini pedoman namanya. Ini namanya petunjuk. Jadi petunjuk yang jelas untuk setiap muslim ketika terjadi perbedaan pandangan di tengah-tengah kaum muslim. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, kalian yang hidup umurnya lebih panjang daripada aku nanti akan menyaksikan terjadi berbagai macam perbedaan-perbedaan. Maka yang harus kalian lakukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat baik-baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku. Ini makna ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau dikatakan sunnah, mau dikatakan wajib, pokoknya pegang baik-baik sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terserah orang mau menceloteh apa, orang mau memperbincangkan kita tentang begini begitu, dan enggak perlu kita dengarkan, enggak perlu kita hiraukan. La yakhafuna laumata laim. Orang yang baik dan benar itu mereka tidak menghiraukan ucapan-ucapan orang. Oh, dikatakan begini, dikatakan begitu. Itu kok celananya tinggi amat kayak orang kebanjiran, enggak usah dengerin. Kita cukup sami'na wa ata'na dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nggak ada masalah kita tinggikan sedikit, intinya nggak menutup mata kaki pakaian. Karena itu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Rasul mengatakan kalian harus pegang erat-erat sunnahku. Yang kedua, kata beliau, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kalian pegang erat-erat sunnah khalifah sepeninggalku yang 4. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 4 orang ini pegang erat-erat sunnah mereka. Jangan kalian tinggalkan sunnah mereka. Pertama sunnahku yang kalian pegang erat-erat, yang kedua sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka mendapatkan ilham dari Allah Tabaraka wa taala. Maka jangan jadi orang-orang khawarij. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu termasuk al-mahdiyyin, termasuk orang-orang ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikudeta. Datang orang khawarij, inil hukmu illa lillah, enggak ada hukum kecuali milik Allah. Dia berdasar menggunakan ayat-ayat Allah untuk mengkudeta Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya Pak, yang salah itu bukan ayat Quran, tapi di sini nih, dengan di sini orang itu otak dan hatinya yang bermasalah. Ayat Quran enggak pernah salah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah melakukan kebaikan dan kebenaran, kebijakan-kebijakannya. Seorang pemimpin negara, pemimpin kaum muslimin. Ya tapi begitulah syubhat muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Terjadi A, B, C dan seterusnya yang kita mungkin sudah sering dengarkan. Sejarah menceritakan tentang bagaimana terjadi perang Siffin, perang Jamal antara sebagian sahabat dengan sahabat yang lain. Terjadi fitnah di kalangan mereka, muncul provokator-provokator menghasut dan terjadilah peperangan ini, peperangan itu dan seterusnya. Kita tidak ingin membuka luka lama. Tutup luka lama. Cukup bagi kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Itu dulu yang kita minta. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan ampuni dosa orang-orang yang terdahulu yang telah membawa keimanan sebelum kami. Mereka sudah meninggal lebih dahulu, para sahabat sudah meninggal, para tabi'in sudah meninggal. Jangan ungkit-ungkit lagi luka lama. Kebiasaan orang-orang Syiah kan begitu. Enggak benar tuh Muawiyah, enggak benar tuh Yazid bin Muawiyah, enggak benar si fulan, enggak benar. Masya Allah. Ini perkara-perkara yang masa lalu mungkin pernah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Terjadi pertikaian, terjadi perseteruan dan peperangan. Bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Itu luka lama, enggak perlu dibuka. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka perbuat. Mereka sudah mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah Tabaraka wa taala. Selesai. Bagi kita sekarang Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan wasiatnya kepada para sahabat. Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, pegang erat-erat, kata Rasul. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit oleh kalian sunnahku itu dengan gigi geraham kalian. Karena apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, akan muncul perkara-perkara baru dalam agama. Karenanya kata beliau, wa iyyakum, hati-hati, jauhi oleh kalian, wa muhdatsatil umur, segala perkara baru dalam agama. Jauhi oleh kalian segala perkara baru dalam agama. Apa alasannya? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala perkara baru dalam agama itu adalah perkara bid'ah.
wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, berbicara perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang hukumnya sunnah apalagi wajib, cukup bagi kita mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Terlebih berbicara perintah-perintah Nabi ini, baik hukumnya sunnah apalagi wajib, maka kita harus pegang erat-erat. Jangan kendor. Apapun yang dikatakan oleh kebanyakan manusia, ah begini, ah begitu, enggak usah dengarkan. Karena Rasul sudah perintahkan kepada kita untuk pegang erat-erat. Bahkan beliau merintahkan kita untuk menggigit dengan gigi geraham. Apa maksudnya? Gigitan yang paling kuat itu bagian geraham. Kalau bagian depan gampang lepas. Tapi kalau sudah menggunakan geraham itu artinya kuat banget. Tetapi Pak, berbicara sunnah Nabi ini, menjalankannya, mengamalkannya enggak mudah. Pasti banyak sekali rintangannya, banyak sekali halangan. Bahlah biasanya rintangan dan halangan itu datang dari orang terdekat. Bukan orang jauh, orang terdekat. Entah datang dari suami kalau bagi istri, entah datang dari istri bagi suami, entah datang dari orang tua kalau anak, entah datang dari anak kalau orang tua. Jadi orang terdekat malah. Jadi bukan orang-orang yang jauh, orang-orang dekat. Sahabat sendiri, teman sendiri, udah biasa dekat dengan dia. Tiba-tiba kita sedikit ada terjadi perubahan. Berubah jenggot kita mulai panjang misalkan, berubah pakaian kita sudah di mata kaki. Tiba-tiba langsung dicemooh, direndahkan. Datang dari sahabat-sahabat sendiri. Makanya harus pegang erat-erat. Nah, ini untuk mengimplementasikan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian dari konsekuensi kita bersyahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua yang tadi kita sampaikan yaitu tasdiqu fi ma akhbar. Membenarkan semua informasi yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang dari Nabi wajib kita benarkan. Mau masuk akalkah, enggak masuk akalkah, enggak ada urusan. Pokoknya kalau sudah sabda Nabi, Nabi yang mengatakan wajib kita benarkan. Enggak boleh kemudian kita dustakan. Ini konsekuensi kita bersyahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena khawatir jangan-jangan syahadatnya batal karena enggak meyakini kebenaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam satu hadis sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan begini, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaanku, kata beliau, aku tuh suka mencatat setiap apa yang disampaikan oleh Nabi, pasti ku catat. Nabi ngomong A, ku catat, ngomong B, ku catat. Jadi ternyata Ibnu Umar ini termasuk salah seorang pencatat sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selain nanti para penghafalnya seperti Abu Hurairah, maka nanti yang pertama tentu tingkatannya penghafal hadis Rasul itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di bawahnya juga termasuk Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini orang kedua. Orang ketiganya disebutkan oleh para ulama yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Orang keempat yang dicatat oleh para sejarawan adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Ini diantara para pencatat-pencatat penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku biasanya mencatat setiap apapun yang keluar dari lisan Rasul SAW, dicatat terus pokoknya. Tiba-tiba, ini permasalahannya, fanahatni Quraisy, orang-orang Quraisy menghalang-halangi aku untuk mencatat semua apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dicemooh begini. Ngapain kau catat Ibnu Umar? Apa yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulmu itu, Muhammad itu, dia berbicara mungkin dalam kondisi sedang sedih, sedang gulana gunda, sedang dalam kondisi bahagia, kadang lagi tidak suka. Bisa jadi dia lagi gak suka dengan orang, dia berkata begitu. Bisa jadi dia sedang suka dengan seseorang, dia berkata begitu. Maka jangan tulis semua. Siapa yang mengatakan ini? Orang-orang Quraisy. Dikatakan hal semacam ini dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'au ma'a bi usbi'i.
Beliau SAW kemudian berisyarat dengan jarinya ila fihi, menunjuk kepada mulut beliau, lisan beliau. Nih kata Rasul SAW, faqala uktub, tulis semuanya. Kata siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawalladzi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haqq. Tidak keluar dari lisan ini, lisan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti kebenaran. Jadi tulis aja kata Rasul. Ini artinya setiap apapun yang keluar dari lisan Rasul SAW itu pasti hak, pasti kebenaran. Apalagi jika bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala melegitimasi itu, membenarkan ungkapan Rasulnya Muhammad SAW, sehingga tercatat dalam surah An-Najm ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah setiap apapun yang keluar dari lisan Rasul SAW itu semua, kata Allah, bukan berdasarkan hawa nafsunya, sama sekali bukan, tetapi berdasarkan wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sini para jamaah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kita membenarkan ungkapan Nabi, berarti kita membenarkan ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya begitu. Maka setiap apa yang kita percaya datang dari Nabi itu karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini kebenaran sabda Nabi, meyakini apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Karena ya begini, jadilah kita orang yang gampang percaya. Kembali kepada surah An-Nisa 69 tadi, agar bisa naik derajat kita dari orang soleh, mungkin dari orang syahid, naik kepada tingkatan derajat orang-orang siddiqin yang gampang membenarkan, gampang percaya jika itu Nabi yang mengatakan. Lihat kejadian kisah Isra wal Mi'raj. Apa kejadian apa? Isra wal Mi'raj. Itu bukan perkara kecil, besar urusannya. Sesuatu yang gak masuk akal manusia dari masa lalu sampai hari ini. Gimana bisa masuk ke akal kita? Akal kita gak sampai untuk menakarnya, untuk menalarnya. Perjalanan yang sangat jauh. Bayangkan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah ceritakan itu dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah perjalankan di waktu malam nabinya, yaitu seorang hamba, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang sangat jauh dari Mekah ke Palestina di masa itu, cuma satu malam. Gak masuk akal kata orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka gak membenarkan cerita itu. Makanya Abu Jahal, Masya Allah, ini Abu Jahal ini gergetan dia. Dia langsung samperin Abu Bakar. Di pagi harinya didatangin Abu Bakar. Abu Bakar, kau nggak dengar kabar? Apa kabarnya? Kata temanmu itu Muhammad bahwasanya dia telah melakukan satu perjalanan yang sangat jauh, cuma ditempuh satu malam. Apa gerangan? Kata Abu Jahal, dia konon cerita tuh kepada orang-orang bahwasanya dia telah menempuh perjalanan dari Mekah ini menuju Palestina, cuma hanya satu malam. Gak masuk akal kan? Gak masuk akal. Bahkan dia cerita ngaku, ini maksudnya Nabi, ini Abu Lahab ceritanya kepada Abu Bakar. Dia ngaku perjalanan satu malam itu dari Palestina, dari Masjidil Aqsa sampai ila Sidratil Muntaha, langit ketujuh tembus. Ceritanya begitu kepada orang-orang. Kau percaya enggak Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sebelum beliau membenarkan cerita itu, ditanya dulu, Abu Jahal, kau jangan dusta. Benar enggak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu? Kata Abu Jahal, benar. Aku sendiri kok yang dengar menggunakan kedua telingaku. Nabimu itu cerita dia menempuh perjalanan semalam begitu-begitu dan seterusnya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kata beliau, jangankan kejadian itu, yang datangnya lebih jauh daripada itu, aku yakini kebenarannya, yaitu Al-Qur'anul Karim yang datang dari Lauhul Mahfuz. Aku meyakini kebenarannya. Apalagi cuma perjalanan Nabi cuma semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, aku lebih meyakini kebenaran itu. Bayangkan. Bahkan jika ada perkara yang lebih jauh lagi terjadinya, mungkin gak masuk akal. Kalau memang Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku yakini kebenaran itu. Di saat kebanyakan manusia tidak meyakini kebenaran itu, seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian digelari oleh para sahabat, para ulama sampai hari ini dengan gelar As-Siddiq,
orang yang gampang meyakini kebenaran datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jujur dengan apa yang diketahuinya. Itu beliau radhiyallahu anhu. Makanya menjadi manusia pertama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Beliau yang diangkat menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat Pak. Ini mau masuk akal kah? Enggak masuk akal kah? Langsung diterima kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Begitu tuh konsekuensi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikrarkan syahadat itu, kita harus begitu, meyakini kebenaran itu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap apapun yang beliau sabdakan, termasuk masih banyak perkara-perkara lain yang baru kemudian datang orang belakangan melakukan penelitian, oh ternyata benar. Contoh, ketika Rasul mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, idza waqa'az dzubab fi ina'i ahadikum, atau dalam fi syarabi ahadikum, falyaghmishu kullah wal yanzi'hu. Kata Nabi begini, kalau jatuh seekor lalat di tempat minum kalian atau di tempat makanan kalian ataupun minuman kalian, bejana maksudnya, seperti gelas yang berisi air ataupun tempat minuman kalian, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian celupkan semua, langsung masukin semua, ditenggelamkan semua tuh lalat tadi, semuanya seret begitu ya. Baru kemudian wal yanzi'u, diangkat, diambil. Setelah ditenggelamin semua, diangkat lagi. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhir shifaan. Kata Rasul SAW, karena di salah satu di antara dua sayap nyamuk lalat tadi itu ada penyakitnya, ada obatnya. Meskipun dulu belum diketahui yang berpenyakit itu di kiri kah, yang obatnya di kanan kah, dulu belum ada. Diteliti baru orang belakangan. Ternyata penelitian mereka membuktikan yang di kiri, sayap kiri itulah yang biasanya ada kotoran ataupun ada kumannya ataupun bakterinya, yang diketahui oleh orang-orang belakangan. Kenapa? Karena setiap lalat itu hinggap ke satu tempat, ini penelitian ya, orang belakangan yang meliti ini Pak. Dulu di masa Nabi nggak ada penelitiannya. Orang belakangan meliti, lalat itu kalau dia nemplok di satu tempat, dia senantiasa sayap yang kiri yang dijatuhkan lebih dahulu daripada sayap kanannya. Jadi sayap kiri yang senantiasa begini, sehingga berarti kalau dia nemplok di satu tempat, yang kiri dulu yang jatuh, berarti virusnya dulu lah kira-kira, kumannya dulu, bakteri dulu yang jatuh ke tempat makan. Sehingga untuk mengamankannya, yang kanan celupin sekalian, paham? Maka ditenggelamin sekalian. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dulu mungkin belum terbukti, nggak ada penelitiannya, tapi kaum muslimin meyakini kebenaran itu. Baru orang belakangan membenarkan itu. Mau diyakini kebenarannya oleh orang belakangan atau enggak, intinya sabda Nabi, cukup bagi kita sami'na wa ta'na. Mau dibenarkan orang hari ini, enggak dibenarkan, enggak ada urusan bagi kita. Bagi kita ungkapan Rasul benar enggak nih, valid, Imam Bukhari keluarkan riwayatnya sahih, maka meyakini kebenaran. Ini namanya tasdiq fima akhbar, membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi kita bersyahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya percepat karena khawatir untuk pengen pulang. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum ya. Segala apapun yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Kita enggak usah banyak mikir tentang makruh dan haram. Mau makruh kah, mau haram kah, tinggalkan. Contoh, kayak mungkin perselisihan di kalangan para ulama tentang permasalahan baik mencukur jenggot atau mungkin memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Karena kita temukan pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hukumnya makruh kalau ada orang pakaiannya di bawah mata kaki dengan syarat tidak sombong. Itu pandangan ijtihad seorang ulama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pandangan beliau mengatakan makruh, tidak sampai haram kalau tidak dibarengi dengan kesombongan. Masalahnya Pak, setelah coba dicek kembali hadis-hadis yang sangat banyak dikumpulkan, berbicara sombong dan enggak sombong itu perkara lain dengan masalah isbal ya. Masalah apa? Isbal, menurunkan sedikit di bawah mata kaki ataupun sampai kemudian menyeret pakaiannya, di mana Rasul banyak hadis mengungkapkan ma asfala minal ka'bain fa finnar, apapun yang lewat dari mata kaki itu terancam siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain memang ada tambahan man jarra thawbahu khuyala,
siapa saja yang menyeret pakaiannya dengan penuh kesombongan. Ini memang sehingga Imam An-Nawawi cenderung untuk mengatakan berarti yang dimaksud adalah dengan kesombongan kalau ternyata panjang pakaiannya di bawah mata kaki. Cuma begini Pak, orang sombong itu nggak ada urusan dengan pakaian. Dia sombong mau pakaiannya di atas mata kaki, pakaiannya di bawah mata kaki, berdosa apa enggak? Dosa kecil apa dosa besar? Enggak ada urusan dengan pakaian sebenarnya. Ini pahami baik-baik. Jadi orang itu kalau dia sombong mau pakaiannya bagus di atas mata, si fulan Ustaz pakaiannya di atas mata kaki, tapi dia sombong, dosa apa enggak? Dosa. Jadi hubungannya bukan dengan pakaian, tapi dengan dosanya itu. Memang sombong itu dosa gitu. Tapi ini masalahnya bukan masalah sombong. Masalahnya adalah melakukan perbuatan pakaian di atas mata kaki dan di bawah mata kaki yang kita kenal dengan isbal. Jadi diusahakan jangan. Kalau dia di bawah mata kaki sampai menutup mata kakinya, ini berdosa, tapi bukan dosa besar. Kapan dia bisa jatuh dosa besar? Kalau dia biarkan pakaian di bawah mata kaki dengan penuh kesombongan, baru jatuhnya dosa besar gitu loh. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi hal dengan cara demikian. Kalau pakaian itu di bawah mata kaki saja, maka cuma hanya dosa saja, tapi enggak dosa besar. Kalau dengan kesombongan, baru kemudian tambah dosanya menjadi dosa besar. Yang menyebabkan besarnya itu apa? Sombongnya itu. Bukan masalah dosanya, dosanya sudah ada, tapi tambah besarnya gara-gara sombong. Datang sebagian orang berdalih dengan ungkapan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia kemudian melihat dirinya sedang turun mungkin pakaiannya, karena para ulama menjelaskan Abu Bakar itu dalam kondisi kurus, pakaiannya beliau suka melorot, maka beliau suka angkat lagi, beliau terjadi suka turun sehingga kadang menutup mata kaki. Dikatakan Rasul, engkau melakukannya bukan karena kesombongan Abu Bakar, bukan hanya kesombongan saja, terus juga beliau nggak membiarkan sebenarnya terus melorot, diusahakan naik kadang turun lagi. Itu kebiasaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan menyengaja untuk diturunkan pakaiannya, tapi kadang melorot. Makanya yang paling bagus itu ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba Pak, ketika beliau sakit parah, di sakit-sakit itulah beliau akan wafat gara-gara apa? Ditusuk ketika beliau sholat subuh. Ketika beliau sakit parah, ini sampai ada riwayat mengatakan beliau makan tuh keluar lagi tuh dari bagian perutnya yang sudah memburai, sudah apa? Sudah sobek, ditusuk berulang-ulang. Ketika dalam kondisi sakit parah, datang seorang pemuda menjenguk beliau. Kata beliau ketika beliau dalam keadaan sakit, ketika dijenguk itu, ketika anak muda ini akan berlalu pergi di hadapan Umar bin Khattab, dilihat pakaiannya di bawah mata kaki. Dipanggil pemuda, sini kata beliau, irfa saubaka, wa fi riwayah irfa izarak, angkat sarungmu itu. Disuruh angkat Pak. Antum kebayang nggak? Orang sakit, sakitnya bukan sakit biasa, sakit parah, masih memperhatikan ada sebagian orang yang kemudian pakaiannya di atas mata kaki. Umar nggak nanya, anak muda, kau sombong ya? Enggak ada urusan dengan sombong di sini. Disuruh oleh Umar, kau angkat pakaianmu. Kenapa? Fa innahu atqa wa anqa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu lebih mendatangkan ketakwaan kepada Allah, dan yang kedua hikmahnya lebih bersih. Pakaiannya nggak cepat kotor terkena tanah. Ini di antara hikmahnya. Tapi lagi-lagi itu kan andai kita katakan khilafiyah di kalangan para ulama, satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh. Amannya bagi kita tinggalkan perbuatan itu. Udahlah langsung ke tukang jahit, potong sedikit Pak. Nggak usah panjang-panjang dipotongnya, dikit aja. Asal jangan menutup mata kaki, udah selesai. Kita telah menggugurkan kewajiban kita mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang sebenarnya. Terakhir ya. Di sini disebutkan tadi kita katakan alla yu'badallah illa bima syara'. Tidaklah kemudian Allah itu diibadahi kecuali dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Enggak usah buat perkara baru dalam agama. Udah enggak usah. Terlalu banyak syariat yang belum kita lakukan. Terlalu banyak aktivitas ibadah yang mungkin masih kita bolong-bolong di situ. Masih banyak aktivitas lain yang kita bisa lakukan. Jangan buat perkara baru yang enggak ada syariatnya dari agama ini. Sebagaimana sebagian kaum muslimin ngotot membela habis-habisan perkara baru dalam agama. Padahal Rasul dengan jelas tadi kita sampaikan,
wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian perkara baru dalam agama. Dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat, siapa saja melakukan satu amalan yang itu dianggap bagian dari ibadah, dianggap bagian dari agama padahal bukan dari agama, maka amalan tersebut tertolak. Khawatir capek-capek sudah berbuat nggak dapatkan pahala dari Allah. Enak, mending masih tidak dapat pahala kalau terancam siksa karena melakukan perkara baru dalam agama. Na'udzubillah. Karena para jamaah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hendaknya kita beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi di tengah-tengah umat kita hari ini, kaum muslimin, perbedaan-perbedaan si fulan dengan si fulan, kita lihat contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sunnah Nabi itu 3. Pertama apa? Qaulan. Yang kedua, fi'lan. Yang ketiga, taqriran. Kita lihat ucapan Nabi, apa ada enggak ucapan Nabi? Kalau enggak ada, masuk yang kedua. Ada enggak perbuatan Nabi? Enggak ada juga, masuk yang ketiga, takrir. Dan takrir ini yang saya sering ingatkan kepada jamaah sekalian. Apa maksud takrir? Sebagai penutupnya, apa yang maksud dengan takrir ini? Ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya, ketetapan inilah yang banyak disalahfahami kaum muslimin. Ucapan Nabi mungkin tidak banyak yang salah, perbuatan Nabi mungkin tidak banyak yang salah, tapi pada takrir banyak yang keliru. Ketetapan di sini ketetapan siapa? Ketetapan setiap orang? Enggak. Ketetapan Nabi doang. Ketetapan Nabi itu nanti terpecah jadi 2. Ada ketetapan Nabi yang memperbolehkan, ada ketetapan Nabi yang melarang, Pak. Sekali lagi, kalau ucapan kan jelas, Nabi mengatakan begini, Nabi melarang begini, jelas, enggak perlu banyak tafsiran. Perbuatan Nabi juga begitu, Nabi melakukan ini, Nabi meninggalkan ini, jelas. Tapi takrir, ketetapan Nabi, pengakuan Nabi, kalau bahasa orang sekarang, legitimasi dari Nabi. Nabi bolehkan, Nabi larang. Nabi enggak bolehkan, Nabi bolehkan. Ini yang namanya takrir. Nabi enggak ngucapin perbuatan itu, Nabi enggak lakukan perbuatan itu, tetapi Nabi akui kebenaran perbuatan itu. Sekarang begitu. Sebagai penutupnya, berbicara takrir ini yang kemudian banyak salah paham kaum muslimin hari ini. Apa kata mereka? Dalih mereka, kita boleh berbuat perkara baru dalam agama. Kenapa? Dicontohkan oleh para sahabat, kata mereka. Apa contohnya? Sering sekali mereka jadikan dalil itu sebagian sahabat ketika Rasul salat berjamaah dengan para sahabat. Ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu kita baca kan? Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd dan seterusnya. Apa yang kita baca setelah itu? Kebanyakan mungkin menghafalkan dulu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Enggak masalah, itu juga diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, itu yang dibaca. Sahabat ini membaca itu. Nabi enggak pernah ajarkan untuk membaca itu dalam salat. Nabi enggak pernah berbuat itu dalam salatnya. Tapi ada seorang sahabat membaca itu. Tapi kemudian apa kata Rasul? Siapa tadi yang ketika sholat membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Siapa tadi yang baca itu? Seorang sahabat angkat tangan. Saya Rasul. Apa kata Rasul? Tadi aku lihat banyak sekali para malaikat yang berusaha rebutan untuk mencatat amal ibadah yang kau lakukan ketika engkau mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, dalil sebagian orang bolehnya melakukan perbuatan baru dalam agama, dalilnya ini. Nabi enggak ucapkan, Nabi enggak berbuat itu, ya, mengucapkan itu, enggak mengajarkan kepada para sahabat, tapi kemudian dilakukan oleh salah seorang sahabat, kata mereka. Berarti boleh berbuat perkara baru dalam agama selama itu baik. Ini pandangan mereka. Benarkah demikian? Betulkah perkara semacam ini? Jawabannya salah. Kenapa? Karena yang boleh memberikan legitimasi semacam itu, Pak, hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru ini namanya sunnah takririyah. Justru ini sunnah. Kenapa? Karena segala perbuatan para sahabat itu pasti diketahui Rasul. Kan Rasul manusia, Ustaz. Betul, Rasul manusia. Tetapi Rasul mendapatkan informasi dari langit. Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Hai Muhammad, ada yang begini. Hai Muhammad, ada yang begitu. Contoh kejadian meninggalnya Raja Najasyi. Dari mana informasi itu? Orang jauh di sana bisa tahu. Kalau hari ini mungkin main calling-callingan, ya kan? Ada orang meninggal di daerah Amerika sana. Hari ini detik ini kita langsung tahu, saudara kita meninggal si fulan. Iya, dulu pakai apa, Pak? Siapa yang ngasih tahu?
Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasul, ya Rasulullah, Raja Najasyi wafat. Maka Rasul kumpulkan, namanya An-Na'i lin Najasyi. Makanya boleh menyiarkan informasi kematian, antum baca nanti dalam buku Ahkam Al-Janaiz karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau katakan ada informasi berita tentang orang mati yang dilarang, ada informasi berita tentang orang mati yang diperbolehkan, selama tidak dengan gaya-gaya orang-orang jahiliyah masa lalu. Maka ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Enggak mutlak haram memberikan dan menyiarkan informasi orang mati, itu enggak mutlak haram. Meskipun di sisi yang lain ada larangan dari Nabi, tapi Nabi praktekkan. Kenapa? Karena Rasul siarkan, ayo kita akan sholat jenazah, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, mensolatkan gaib siapa? Raja Najasyi. Datang informasi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Contoh juga, Rasul nggak tahu Pak, asalnya beliau kan manusia, nggak tahu apa-apa asalnya. Dapat informasi dari langit, turun malaikat Jibril alaihissalam, hai Muhammad, di sandalmu itu ada najis. Dari mana Rasulullah? Nggak tahu dari nabinya, lagi sholat Pak. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, Muhammad, ada najis di sandalmu. Langsung dilepas sama Nabi. Makanya boleh melanjutkan sholat meskipun terkena najis, tapi diusahakan untuk melepaskan najis dari diri kita. Itu fikihnya nanti. Tapi saya tidak membahas ini, membahas tentang pengetahuan Rasul SAW tentang segala perbuatan dan sesuatu yang terjadi di masa beliau ketika hidup. Ingat, ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sudah tidak ada, jangan buat-buat lagi. Kecuali yang sudah dicontohkan oleh Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun. Siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Baru kalau mereka boleh kita akan meniru. Contoh, biar cepat ya. Contoh yang mungkin di masa Nabi tidak dilakukan, azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali di masa berapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Nabi azan Jumat itu cuma sekali. Di masa Abu Bakar azan Jumat cuma sekali. Di masa Abu Bakar azan Jumat cuma Umar cuma 1 kali. Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu azan Jumat 2 kali. Hari ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kaum muslimin mau jujur berdalil, lakukan dan terapkan sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau mau azan 2 kali, lakukan sebagaimana dilakukan di masanya. Gimana caranya? Azannya dilakukan di pasar-pasar, jauh sebelum waktu sholat Jumat masuk, agar hikmahnya dapat. Apa hikmahnya? Dilakukan azan 2 kali itu. Azan pertama jauh dengan azan yang kedua. Azan pertama itu untuk mengingatkan kaum muslimin agar jangan lalai, jangan sampai transaksi jual beli dan azan berkumandang terkena larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kata Allah. Kalau dipanggil tuh, diserukan azan pada hari Jumat, maka segera mengingat Allah, datang ke masjid dan tinggalkan semua transaksi jual beli. Di masa Utsman banyak transaksi jual beli terjadi di pasar-pasar Madinah. Kaum muslimin sudah sibuk dengan perkara-perkara duniawi, maka diingatkan banyak yang telat sholat Jumatan. Maka inisiatif Utsman muncul. Kalau gitu diazankan, informasikan kepada mereka hari ini hari Jumat. Maka akhirnya diingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru iya hari ini hari Jumat, gitu loh. Ini yang dipraktekkan. Mari kita lihat hari ini tengah-tengah kaum muslimin. Adzan pertamanya kapan dimulai? Banyak yang mempraktekkan adzan pertama dimulai ketika sholat sudah masuk waktunya. Net. Baru adzan pertama dia Allahu Akbar. Fungsinya untuk apa? Orang sudah masuk waktu kok. Kalau sudah masuk waktu maka adzan keduanya aja tuh yang dicukupkan. Sehingga langsung imamnya naik. Kalau sudah masuk waktu. Praktek ini yang nggak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Sehingga kalau mau jujur berdalil, menggunakan dalil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdin. Karena para ulama membolehkan sebagian dengan adzan 2 itu dengan cara begitu, Pak. Agar dapatkan hikmah, orang-orang ngeh, oh iya hari ini hari Jumat, sehingga tidak ada yang telat. Tapi sudah 2 kali pun tetap telat juga. Itulah manusia. Jadi kita kembali ke tadi. Jadi di sini kita lihat hendaknya kita menjauhi segala larangan Rasulullah SAW dan mengamalkan perintah beliau SAW dan nggak usah berbuat perkara baru dalam agama, mencukupkan dengan yang sudah ada. Satu ungkapan terakhir penutup. Kata Allah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum.
Cukup kalian ikut aja dengan Rasulullah SAW. Gak usah buat-buat perkara baru dalam agama. Sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian syariat ini. Udah cukup, udah sempurna. Gak usah tambah-tambah lagi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita yang hadir hari ini mampu menjalankan segala konsekuensi bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan mentaati beliau, dengan membenarkan setiap informasi yang datang dari beliau, dengan menjauhi segala apa yang dilarang oleh beliau, dan berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sampai di sini. Kita sudahi dan kita akhiri kalau tidak ada diskusi lain. Baik, baik. Jazakallahu khairan barakallah. Kita setiap muslim kewajiban untuk memberikan jalan hidayah kepada saudara-saudara kita yang lain. Itu memang kewajiban kita memberikan solusi kepada sahabat. Adapun tipsnya, triknya memang setiap orang mungkin tidak sama. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajak saudara-saudara kalian ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama dengan hikmah. Apa hikmah ini? Al-ilm. Jadi ngajak orang pakai ilmu, Pak. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa ngajak orang. Maka ada pepatah Arab mengatakan, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa ngasih apa-apa. Nggak punya ilmu yang nggak bisa ngasih ilmu. Nggak paham tentang tata cara sholat yang nggak bisa ngajarkan orang sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka harus berilmu dulu. Gimana bisa berilmu? Ya belajar. Ta'allum, belajar karena al-ilmu bit ta'allum. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar ke sana kemari, belajar. Sudah dapat nanti perangkat-perangkatnya, dapat senjata-senjatanya, baru bisa nanti mendakwahkan sedikit demi sedikit. Dan pertama tentu dengan hikmah tadi. Hikmah ini kan dua. Pertama ilmu dengan kebijakan. Yang kedua wal mau'izatil hasanah. Tutur kata kita dijaga. Betul, mungkin kita benar dalam satu hal ini, dan mungkin ada orang salah, tapi tetap kalimat-kalimat yang disampaikan nggak usah pakai kalimat-kalimat keras dan kasar, halus aja. Pak, ini bid'ah, nggak usah bid'ah, halus tutur kata kita. Meskipun tetap yang hak dikatakan hak, yang batil katakan batil. Bukan berarti nanti lemah lembut di sini artinya ngalah dan kemudian kita tidak mengatakan yang putih-putih hitam-hitam, enggak. Tetap katakan putih-putih hitam-hitam, tetapi dengan cara-cara yang halus. Dan tentu di akhir, karena kita sudah punya ilmu, kalau memang terpaksa harus ada diskusi yang panjang, wajadilhum billati hi ahsan, kata Allah, diskusilah dengan mereka dengan cara-cara yang terbaik. Enggak usah gubrak-gubrak meja. Gubrak-gubrak enggak terima. Ini enggak benar cara-cara semacam ini, karena perintah. Adapun nanti mereka tetap masih kekeh, masih ngotot, maka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan kita, Pak, Rasul aja bersedih banget ketika paman tercintanya enggak mau ngikut beliau. Wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilallah wahai paman. Satu kalimat yang dengan kalimat ini aku akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwa engkau pernah mengucapkannya. Tapi nyatanya pamannya enggak ngucapin juga tuh. Kenapa? Ini hidayah. Kita sudah berbicara ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tapi masih ditolak juga, enggak ada masalah. Enggak usah ngotot juga kita udah usaha nih. Enggak usah pakai ngotot-ngototan, karena wa ma 'alaika illal balagh. Nabi aja kata Allah, engkau cuma nyampaikan aja, Muhammad. Cuma menyampaikan saja, enggak usah ngotot. Maka kita pun menyampaikan, mudah-mudahan mereka dapatkan hidayah. Maka ajak juga, datangkan ini, datangkan itu dengan dalil-dalil yang ada, dan seraya mendoakan kepada Allah untuk mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Kalau masih juga begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memilah. Ini yang dapatkan hidayah, ini yang enggak dapatkan hidayah. Itu aja udah. Kita enggak usah ngotot. Adapun trik itu memang setiap orang mungkin tidak sama dengan tips begini, tips begitu, tapi itu diantara secara umum mengajak kaum muslimin, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara terbaik, cara-cara terindah. Dan termasuk banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, untuk mendapatkan hidayah, dan juga mereka. Makanya banyak-banyak meminta hidayah. Lebih-lebih banyak kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Banyak-banyak baca itu. Karena bisa jadi begini, bisa jadi kebalik. Orang itu malah dapat hidayah, kita malah nyemplung ke sana. Tidak untuk kemungkinan.
Bisa jadi terbalik, mungkin sekarang kita ngotot di atas jalan sunnah. Bisa jadi orang yang selama ini kita ajak dia yang ke sunnah, malah kita yang nggak sunnah nanti. Na'udzubillah. Maka pertama kita berdoa kepada Allah untuk agar Allah memberikan hidayah kepada kita, dan juga doakan mereka agar mendapatkan hidayah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua itu tidak kita pungkiri, karena pernah terjadi kepada orang-orang terbaik masa lalu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pamannya pun terjadi seperti itu, apalagi kita hari ini. Jadi anggap biasa itu terjadi di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira itu. Ada lagi sebelum kita tutup dan kita akhiri? Kalau nggak ada, kita sudahi dan kita akhiri. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.